Berikutnya kita akan membahas tentang topologi jaringan. Nah, topologi ini adalah layout atau tata letak bagaimana komputer atau peralatan jaringan saling terhubung dan berkomunikasi di antara mereka. Bentuk umum dari topologi adalah star, bus, ring, mesh, dan juga hybrid. Kita akan bahas topologi tersebut satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang topologi star. Nah, ini adalah bentuk topologi yang paling umum, maksudnya paling sering digunakan berarti, di mana semua komputer terhubung ke satu titik pusat pengkabelan seperti hub atau switch, gitu ya. Sehingga jika ada paket data yang dikirimkan oleh salah satu komputer menuju komputer lainnya, maka data tersebut harus melewati hub atau switch itu sebelum menuju ke komputer tujuan. Kelebihan dari topologi star ini adalah jika salah satu komputer atau kabel mengalami masalah, gitu ya, maka tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan karena masing-masing komputer punya jalur kabel sendiri. Gitu ya. Namun kekurangannya adalah jika hub atau switch-nya yang mengalami masalah, maka keseluruhan jaringan menjadi terganggu atau lumpuh, gitu ya. Dan jika ini terjadi, maka disebut sebagai single point of failure. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang topologi bus. Pada topologi bus ini, semua komputer dan peralatan jaringan terhubung dengan sebuah kabel tunggal, gitu ya, yang zaman dulu atau mungkin zaman sekarang juga masih digunakan, tapi sangat jarang sekali. Kabel tunggalnya ini bertipe koaksial. Ya, topologi ini mudah dan murah untuk diimplementasi, namun sudah jarang digunakan karena tidak efisien. Ya. Sebabnya adalah semua data itu harus melewati satu kabel utama yang sama, sehingga sangat mudah terjadi tabrakan data atau data collision. Ya. Namun kini topologi bus ini banyak diimplementasikan sebagai backbone, ya. Jadi kabel koaksialnya itu tadi diganti dengan kabel fiber optik saat ini. Namun yang menggunakan fiber optik ini bukan digunakan di dalam gedung misalnya, ya, tapi untuk menghubungkan antara dua gedung. Misalnya ada suatu perusahaan yang punya beberapa gedung atau minimal 2 gedung, gitu ya, dan untuk menghubungkan antara gedung A dengan gedung B, gitu ya, agar speednya tetap tinggi, gitu ya, mereka menggunakan topologi bus ini dengan kabelnya adalah tipe fiber optik. Jadi fiber optik ini digunakan sebagai backbone, sebagai jalur backbone antara dua gedung tersebut. Nah, pada topologi bus ini, gitu ya, semua komputer atau peralatan jaringan pada topologi bus ini terhubung pada kabel backbone dengan menggunakan konektor T atau konektor BNC. Teman-teman bisa cari di Google gambarnya seperti apa konektor BNC ini atau T, gitu ya. Dan pada setiap ujung jaringan itu harus dipasang terminator. Harus ada penutupnya. Penutupnya itu namanya terminator. Teman-teman juga bisa lihat searching di Google bagaimana bentuk gambar dari terminator jaringan ini. Nah, pada setiap ujung jaringan ini tadi harus dipasang terminator. Termasuk jika ada komputer atau peralatan jaringan yang tadinya ada terus diambil, gitu ya. Nah, maka ujungnya itu tadi harus dipasang terminator. Harus ditutup terminator, gitu ya. Karena kalau tidak jaringan akan terbuka, dan terbukanya jaringan ini akan menyebabkan kalau ada aliran data, gitu ya, akan terjadi bounce back istilahnya. Jadi datanya tidak akan sampai dan akan bolak-balik terus. Dan jika ini terjadi, maka dikenal dengan istilah signal reflection, di mana data akan mengalami kerusakan atau data disrupted. Agak keseripet ini.
Selanjutnya kita akan membahas tentang topologi ring atau cincin. Nah, pada topologi ring ini semua komputer terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Jadi setiap paket data akan berkeliling dalam arah yang sama atau disebut dengan unidirectional traffic sampai menemukan komputer tujuan. Instalasi dan konfigurasi topologi ring ini mudah namun sulit dalam troubleshoot. Karena jika ada salah satu komputer atau kabel yang mengalami gangguan, ya, maka seluruh jaringannya akan terganggu. Ya. Termasuk jika kita menambah atau mengurangi komputer di dalam topologi ini, maka aktivitas jaringan akan terhenti dulu sampai disambung lagi. Ya. Dan topologi ini sekarang sangat jarang digunakan. Berikutnya adalah topologi mesh. Nah, jika pada topologi ring itu semua komputer terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup, ya, maka pada topologi mesh setiap komputer atau peralatan jaringan ini saling terhubung satu sama lain. Jadi dalam satu perangkat komputer gitu bisa terdiri dari lebih satu network card, dan tentu saja ada lebih dari satu kabel yang terhubung di dalam komputer itu menuju komputer-komputer lainnya. Tergantung dari jumlahnya, ya tergantung dari jumlah perangkat yang ingin kita hubungkan, gitu ya. Dan hal ini membuat penerapan topologi mesh menjadi mahal karena yaitu tadi. Dan tentu saja ada lebih dari satu kabel yang terhubung di dalam komputer itu menuju komputer-komputer lainnya. Tergantung dari jumlahnya, ya tergantung dari jumlah perangkat yang ingin kita hubungkan, gitu ya. Dan hal ini membuat penerapan topologi mesh menjadi mahal karena yaitu tadi dibutuhkan banyak network card dan juga dibutuhkan banyak kabel. Dan karena mahal sehingga sangat jarang digunakan. Namun topologi mesh ini adalah topologi yang digunakan pada jaringan internet saat ini. Jadi jaringan internet adalah contoh sempurna daripada penerapan topologi mesh ini, ya. Jadi kelebihan dari jaringan internet adalah yang topologi mesh ini tadi, bahwa dia dapat menghandle kesalahan atau failure itu dengan sangat baik. Dia mempunyai redundancy level yang tinggi atau high redundancy level, gitu ya, karena jika salah satu jalur komunikasi itu mengalami gangguan, gitu ya, maka jaringan tidak lumpuh sama sekali karena masih tersedia jalur komunikasi lainnya. Kita misalnya ada ya jaringan, kalau misalnya jaringan internet ya, biasanya ada jalur dari Jakarta ke Singapura, terus Jakarta ke Kuala Lumpur, Jakarta ke Manila, kemudian masing-masing dari Singapura ini juga ada koneksi ke Eropa, ke Manila, ke Amerika, gitu ya, ke Timur Tengah, ke Afrika, dan masing-masing node ini punya koneksi masing-masing misalnya. Dan misalnya jika ada salah satu jalur dari Indonesia yang langsung ke Manila misalnya terputus, gitu ya, maka masih ada jalur tersedia ya, masih ada jalur lain yang tersedia, yaitu melalui misalnya dari Jakarta Singapura Manila atau Jakarta Kuala Lumpur Manila. Jadi ini bisa menghandle failure dengan sangat baik, gitu ya, memiliki high redundancy level, karena jika salah satu jalur komunikasi mengalami gangguan, maka jaringan tidak akan lumpuh sama sekali karena masih tersedia jalur komunikasi yang lainnya. Oke, yang terakhir ini akan kita bahas tentang topologi hybrid. Nah, hybrid ini sesuai namanya maka adalah kombinasi dari penerapan topologi yang berbeda-beda, ya. Bentuk umum dari topologi hybrid ini adalah kombinasi jaringan star dengan ring dan juga star dengan bus, ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar di samping ini, ya.
Oke, kita sudah membahas tentang pengertian jaringan dan juga topologi. Selanjutnya kita akan